Salam jumpa Pak Greg dan teman-temanku yang terkasih. Kali ini kita akan membahas tentang etika dasar manusia yang diberikan tugas oleh Pak Greg sebagai pengantar etika pada hari pertemuan pertama. Baik, sebelum kita memulai, sebelum saya menseringkan apa yang saya tahu dan melalui bacaan yang diberikan oleh Pak Greg, maka baiklah kita berdoa lebih dahulu. Mohon berkat Tuhan agar hati dan budi kita senantiasa diterangi oleh Roh-Nya, sehingga apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan tetap turut dengan kehendak Tuhan. Mari kita hening sejenak, menundukkan kepala kita dan mengalami kehadiran Tuhan dalam diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat penyertaan-Mu secara khusus pada saat ini untuk membahas tentang etika dasar manusia. Berkati kami, berikan terang Roh Kudus-Mu dalam hati kami masing-masing, agar kami semakin mampu menerima apa yang menjadi kehendak-Mu dalam diri kami secara khusus, agar kami semakin beretika dan boleh tetap memiliki martabat manusia yang mulia sebagaimana Engkau telah menciptakan kami secitra dengan-Mu. Berkati kami ya Bapa, agar kami tetap mampu menjalin relasi yang akrab dengan sesama melalui etika yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu memancarkan wajah Putra-Mu Yesus Kristus yang memiliki hati yang lemah lembut, rendah hati, dan murah hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak Greg dan teman-temanku yang terkasih, buku ini diterbitkan oleh STPK Santo Fransiskus Assisi, yang diperuntukkan untuk kita para mahasiswa agar memiliki etika yang baik, mampu menjalin relasi yang baik kepada orang tua, saudara-saudara, mahasiswa, dan juga kepada para dosen, serta baik orang yang baik kepada kita maupun yang tidak baik juga. Karena kita semua adalah citra Allah, memiliki martabat yang mulia. Apa itu etika? Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya kebiasaan atau adat kebiasaan. Menurut filsuf Aristoteles, etika itu adalah menunjukkan filsafat moral. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Dan juga etika itu adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan juga etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Baik, etika itu mengacu pada nilai-nilai dan kepercayaan yang sangat penting bagi individu maupun masyarakat. Nilai-nilai tersebut membantu kita untuk membentuk karakter manusia dalam masyarakatnya. Definisi dan praktek prinsip-prinsip tersebut cenderung bersifat kontekstual dan berubah sejalan dengan perkembangan zaman dan norma masyarakat. Istilah yang cukup dekat dengan etika adalah moral. Apa itu hubungan etika dan moral? Etika dan moral itu sama artinya, hanya perbedaan asal kata. Kalau etika itu berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin, tetapi artinya adalah sama, adat kebiasaan. Oleh karena itu, etika di sini dimaksud sebagai filsafat moral. Etika ingin mengerti,
kenapa kita harus mengikuti moralitas tertentu, atau bagaimana kita harus mengikuti moralitas tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai moralitas. Yang kedua, etika dan etiket. Etika itu lebih pengertiannya, ini terkadang kita rancu untuk mengatakannya. Kalau etika itu sebenarnya lebih dalam. Contohnya, kalau etika, jangan mencuri. Nah, itu memang suatu etika. Tetapi kalau etiket hanya sebatas perilaku lahiriah saja. Contohnya, memberi dengan tangan kanan adalah lebih sopan. Memberi dengan tangan kiri tidak sopan. Berarti etiket itu adalah sopan santun, sementara etika adalah perilaku manusia. Dan yang ketiga adalah tentang etika dan hukum. Etika dan hukum itu sering menjadi terkadang kontra, karena etika itu hukum merupakan himpunan peraturan tertulis bagi tindakan yang diperintahkan di bawah pengendalian otoritas. Sementara etika melebihi dari bagian yang tertulis. Contohnya, secara hukum di sebuah negara aborsi dilegalkan, tetapi secara etika aborsi itu adalah ilegal. Nah, di sini antara etika dan hukum ada perbedaannya. Dan juga yang selanjutnya, etika dan agama. Kalau menurut Romo Marnix, etika tidak dapat menggantikan agama, karena ada perbedaan antara moral agama ialah bahwa etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional semata-mata, sedangkan agama pada pewahyuannya sendiri. Artinya agama itu ya diakui oleh orang yang menganut agama tersebut, sementara etika diakui oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan agama. Etika itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal-hal kecil, karena kita sering menghadapi hal-hal yang kecil dalam hidup kita, sehingga nanti kita mengalami hal yang besar, kita sudah sanggup untuk memiliki etika. Etika itu sangat perlu dijalankan supaya menjaga keamanan, kestabilan relasi kita dengan siapa saja. Baiklah teman-teman, itulah yang bisa saya sharekan pada pertemuan untuk kali ini. Mengenai studi kasus anak yang berusia 12 tahun yang mengidap penyakit leukemia, yang diberikan saran oleh dokter untuk transfusi darah, tetapi dia menolak karena kepercayaannya melarang untuk transfusi darah. Secara etika, setelah kita mempelajari, kita harus bertanggung jawab tentang apa yang menjadi pilihan kita. Kita harus tahu mana yang baik dan yang tidak baik dalam hidup kita. Sementara anak yang umur 12 tahun masih di bawah tanggung jawab orang tua. Dan inilah yang perlu dikomunikasikan oleh dokter bersama si anak dan orang tua, sehingga mereka menemukan sesuatu keputusan yang terbaik dalam kebersamaan mereka. Jika menurut saya tidak bisa memutuskan si anak itu mengikuti kehendak orang tuanya, setuju untuk transfusi darah, menyarankan untuk dia mau transfusi darah atau memaksakannya. Tetapi menurut saya di dalam dialog kita harus saling menghormati. Orang tua tahu apa yang terbaik kepada anak, tetapi si anak juga harus kita berikan hak asasi, hak untuk memberikan pendapat bagi kehidupannya, apalagi bagi kepercayaan yang dia percaya. Pasti sesuatu keputusan selalu adalah yang terbaik, kendati pun itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun di dalam dialog pasti ada sesuatu hal yang melegakan. Jadi sependapat saya, dilakukan dialog dan
bersama dokter, orang tua, dan anak secara tatap muka. Jadi dokter bisa mengatakan konsekuensi-konsekuensi yang dipilih oleh si anak, dan si anak siap untuk menerima pilihannya, dan orang tua juga siap untuk memberikan kebebasan kepada anaknya kendati pun anak itu masih berusia 12 tahun. Dia harus diakui hak asasi pendapatnya sendiri. Itu yang boleh saya berikan saran. Karena kehidupan ini tidak hanya berhenti di dalam dunia ini, namun kehidupan yang akan datang akan lebih indah daripada kehidupan yang di dunia ini. Itulah yang kita imani di dalam agama kita. Apalagi di dalam agama yang diimani oleh si anak tersebut, itu pasti lebih indah juga. Itu juga sama indahnya seperti yang kita imani. Oleh karena itu, mari kita tutup pertemuan kita dengan mohon berkat Tuhan agar kita senantiasa mengutamakan etika dalam kehidupan kita bersama, agar kehidupan kita bersama mampu terjalin dengan baik dan lancar, sehingga ada persaudaraan sejati dengan hidup saling menghormati dan menghargai harkat dan martabat manusia, karena kita adalah citra Allah. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas pertemuan pada saat ini. Semoga kami senantiasa memiliki etika yang baik kepada sesama kami, sehingga kami tetap mampu memancarkan wajah Putramu Yesus Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua yang senantiasa berjuang untuk berkenan kepadamu hari demi hari demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan memberkati.